Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang cara menghitung evaluasi kinerja saham portofolio dengan menggunakan indeks Sharpe, indeks Trainer, dan indeks Jensen serta analisisnya. Kelompok kami terdiri dari Aliza Sukma, yaitu saya sendiri, Rizka Nadia, dan Maria Vania dari kelas 64 6A31. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu evaluasi kinerja portofolio. Dalam berinvestasi, tentunya investor ingin mengetahui bagaimana kinerja investasinya. Relevan dengan hal tersebut, kinerja investasi perlu dievaluasi, karena kecenderungan berinvestasi tidak hanya investasi pada instrumen tunggal, maka investasi atau penilaian kinerja didasarkan pada portofolio investasi. Tujuan dari penilaian kinerja portofolio investasi adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah portofolio investasi yang dibentuk telah dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan investasi, sehingga dapat diketahui portofolio mana yang memiliki kinerja lebih baik ditinjau dari tingkat pengembalian dan risikonya masing-masing. Penilaian ini dilakukan dengan cara membandingkan kinerja antar berbagai portofolio yang dibentuk sendiri atau dengan portofolio pembanding yang dibentuk oleh perusahaan pengelola dana. Pengertian evaluasi kinerja portofolio. Evaluasi kinerja portofolio merupakan tahapan akhir dalam proses keputusan investasi, yakni yang mencakup penentuan tujuan investasi, penentuan kebijakan investasi, pemilihan strategi portofolio, pemilihan aset, serta pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio, di mana evaluasi kinerja portofolio adalah untuk mengetahui apakah kinerja portofolio yang telah dibentuk sudah mampu memenuhi tujuan investasi yang ingin dicapai investor atau mampu memberikan tingkat return yang relatif tinggi dibanding return portofolio lainnya sesuai dengan tingkat risiko yang ditanggung investor. Selanjutnya, pengertian evaluasi kinerja portofolio menurut para ahli. Menurut John, kerja besar dikerahkan untuk pembentukan portofolio. Teori portofolio atau portofolio teori menyatakan bahwa resiko dan pengembalian keduanya harus dipertimbangkan dengan asumsi tersedia kerangka formal yang mengukur keduanya dalam pembentukan portofolio. Menurut Musnan, tidaklah benar jika portofolio yang memberikan keuntungan yang lebih tinggi mesti lebih baik dari portofolio lainnya. Menurut Tandelilin, penilaian kinerja portofolio adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah portofolio yang dibentuknya telah dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan investasi dari tingkat pengembalian dan risikonya. Menurut Zubir, evaluasi kinerja portofolio merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengambilan keputusan investasi, baik investasi yang dilakukan sendiri maupun manajer investasi. Menurut Robert Ang, portofolio merupakan kumpulan dari instrumen investasi yang dibentuk untuk memenuhi sasaran investasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini adalah konsep portofolio. Ukuran dalam kelas kerja ini mengikuti ukuran kerja portofolio dibandingkan hasil ukuran tersebut dengan kerja portofolio lainnya melalui proses masing-masing. Pada tahap evaluasi portofolio, kita melihat sejauh mana portofolio yang telah dibentuk mampu memberikan return memuaskan investor. Apakah return portofolio yang telah dibentuk mampu mengkompensasi tingkat risiko yang harus tanggung investor. Evaluasi kerja portofolio akan membantu kita untuk mengidentifikasi apakah portofolio yang telah dibentuk mampu memberikan tingkat risiko yang harus tinggi dibanding satu portofolio lainnya, dan apakah return tersebut sudah sesuai dengan tingkat risiko yang tanggung. Berikutnya adalah angka pikir evaluasi kerja portofolio. Evaluasi kerja portofolio akan terlihat dengan dua isu utama, yaitu berikut. Satu, mengevaluasi apakah return portofolio yang telah dibentuk mampu memberikan return portofolio yang dijadikan banyak. Kedua, mengevaluasi apakah return portofolio sudah sesuai dengan tingkat risiko yang harus tanggung.
Faktor-faktor yang digunakan dalam evaluasi kinerja perubahan antara lain berikut. 1. Tingkat risiko. Evaluasi kinerja portofolio harus berdasarkan pada ukuran yang besar dan artinya bahwa orang kinerja portofolio tidak hanya dilihat dari kesehatan return portofolio saja, tapi juga harus memperhatikan besar risiko yang harus tanggung untuk portofolio return tersebut. Dua, periode waktu. Dalam evaluasi kinerja portofolio perlu memperhatikan faktor waktu yang digunakan untuk memperoleh return. Apakah masing-masing portofolio informasi mempunyai waktu yang sama atau berlainan? 3. Penggunaan tolak ukur banyak yang sesuai. Dalam evaluasi kinerja portofolio perlu adanya tolak ukur membandingkan kerja portofolio dengan alternatif pilihan yang relevan. 4. Tujuan investasi. Evaluasi kerja portofolio perlu memperhatikan tujuan investor. Karena dengan tujuan yang berbeda dari investor akan mempengaruhi kerja portofolio. Misalnya, jika satu investor menginginkan dana yang diinvestasikan cepat kembali, investor lain menginginkan dana yang berkembang. Kedua investor dengan tujuan yang berbeda tersebut akan mempengaruhi portofolio yang berbentuk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mengukur tingkat return portofolio. Pengukuran tingkat return portofolio dapat dilakukan dengan menggunakan metode sederhana yang biasanya dipakai dengan menghitung semua aliran kas yang diterima, yaitu dengan dividen dan capital gain, kemudian membaginya dengan nilai pasar portofolio pada awal periode. Walaupun metode tersebut sederhana, tetapi mengandung kelemahan karena sesuai untuk portofolio statis, yaitu portofolio tidak mempunyai aliran kas keluar maupun masuk dari investor. Selanjutnya, metode alternatif yang bisa mengakomodasi adanya aliran kas keluar maupun masuk dari investor, yaitu TWR atau Time Weighted Rate of Return. Adalah besarnya TWR ini tidak dipengaruhi oleh penambah atau penarikan dana yang dilakukan oleh investor selama periode perhitungan return portofolio. TWR bisa dihitung dengan membagi periode perhitungan return portofolio ke dalam beberapa sub-periode perhitungan. Setiap periode dihitung terlebih dahulu masing-masing returnnya. Kemudian, keseluruhan return dari periode perhitungan bisa dihitung menggunakan rumus TWR sama dengan 1,0 tambah S1 dikali 1,0 ditambah S2 sampai dengan 1,0 ditambah Sn dikurang 1,0. Dalam hal ini, S adalah return yang diperoleh oleh setiap sub periode perhitungan. Selanjutnya DWR atau Dollar Weighted Rate of Return merupakan return yang benar-benar diterima oleh investor yang ditentukan oleh besarnya arus kas masuk dan keluar dalam investasi portofolio akibat tambahan atau penarikan dana yang dilakukan investor selama periode perhitungan return portofolio tersebut. Rumus dari DWR yaitu sebagai berikut, di mana nilai awal portofolio sama dengan sigma N dikali DT per 1 plus R pangkat T plus sigma M dikali WT per 1 plus R pangkat T dan ditambah nilai akhir portofolio per 1 plus R pangkat T. Keterangannya sebagai berikut. DT penambahan dana pada saat T, WT penarikan dana pada saat T, M jumlah penambahan dana selama periode perhitungan, M jumlah penarikan dana selama periode perhitungan, R tingkat bunga yang menyamakan nilai awal portofolio dengan semua aliran kas masuk atau keluar. Besarnya R di atas sekaligus merupakan tingkat return portofolio. Selanjutnya, TWR dan DWR memiliki kesamaan, yaitu sama-sama bisa digunakan untuk menghitung return portofolio yang merupakan metode perhitungan yang valid. Adapun perbedaan di antara keduanya, yaitu DWR lebih sesuai digunakan oleh para investor karena metode ini bisa menjawab berapa besar return yang akan diterima investor. Sedangkan TWR lebih cocok untuk digunakan manajer investasi karena bisa menjawab berapa besarkah return yang ditawarkan portofolio tersebut. Selanjutnya, ukuran kinerja yang telah disesuaikan dengan risiko risk adjusted performance. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa untuk melihat kinerja sebuah portofolio, kita tidak bisa hanya melihat tingkah return yang dihasilkan oleh portofolio, tapi juga harus memperhatikan faktor lain seperti tingkat risiko portofolio tersebut. Berdasarkan pada teori pasar modal, berapa ukuran kinerja portofolio sudah memasukkan faktor return dan risiko dalam perhitungannya.
Beberapa ukuran kinerja portofolio sudah memasukkan faktor risiko, yaitu indeks HAB, indeks Raynor, dan indeks Jensen. Selanjutnya, indeks HAB. Indeks HAB dikembangkan oleh William HAB dan sering juga disebut dengan Reward to Variability Ratio. Indeks HAB ini mendasarkan perhitungannya pada konsep garis pasar modal atau capital market line sebagai patok duga, yaitu dengan cara membagi premi risiko portofolio dengan standar deviasinya. Dengan demikian, indeks HAB bisa dipakai untuk mengukur premi risiko untuk setiap unit risiko pada portofolio tersebut. Selanjutnya, pengertian indeks HAB menurut beberapa para ahli. Menurut Tandelilin, indeks HAB mendasarkan perhitungannya pada konsep garis pasar atau capital market line. Selanjutnya, menurut Samsul, SAR kinerja portofolio di mana yang akan datang dapat diprediksi dengan menggunakan dua ukuran, yaitu dengan expected rate of return menghubungkan P dan predict variability of pitch yang diekspresikan sebagai deviasi standar. Dan yang ketiga, menurut Robert, metode ini menggunakan konsep garis pasar modal sebagai benchmark dengan membagi premi risiko portofolio dengan simpangan bakunya. Selanjutnya, rumus persamaan yang digunakan dalam indeks HAB, yaitu SP sama dengan RP dikurang RF dibagi QTR. SP sama dengan indeks HAB portofolio, RP sama dengan rata-rata return portofolio, RF sama dengan rata-rata tingkat return bebas risiko, dan QTR sama dengan standar deviasi return portofolio. Selanjutnya, return dan risiko 4 jenis indeks HAB, yaitu jenis indeks HAB. Ada 5 portofolio, yaitu A, B, C, dan D, dan pasar. Nah, di sini F itu return portofolio yang bebas risikonya, di mana dari ke-6 portofolio ini memiliki return rata-rata masing-masing. Jadi untuk yang A itu 7, yang B itu 12, yang C 15, yang D itu 14, yang pasar itu 10, dan return portofolio atau RF-nya itu 5. Nah, kemudian dari ke-6 portofolio ini memiliki juga standar deviasi masing-masing, di mana untuk yang A itu 11, B 8, C 10, D9, dan kemudian ini adalah betanya. Beta dari masing-masing portofolio. Beta itu merupakan risiko yang ada di masing-masing saham atau masing-masing perusahaan. Selanjutnya, ini perhitungannya. Contohnya, portofolio D sama dengan rata-ratanya itu 14, dikurang portofolio RF rata-ratanya 5 sama dengan 1. 14 dikurang 5 dibagi standar deviasinya 9 sama dengan 1. Yang C, portofolio C sama dengan rata-rata 15 dikurang RF-nya 5 dibagi standar deviasinya 10 sama dengan 0,8 sama dengan 1. Portofolio B 12 kurang 5 per 8 sama dengan 0,88. Yang A rata-ratanya 7 dikurang RF-nya 5 dibagi standar deviasinya sama 0,18. Pasarnya, portofolio pasarnya itu rata-ratanya 10 dikurang RF rata-ratanya 5 sama dengan 0,5. Selanjutnya, interpretasi dari tiga interpretasi dari indeks HAB, yaitu semakin tinggi kinerja indeks HAB sebuah portofolio, maka semakin tinggi kinerja portofolio tersebut. Yang kedua, aset portofolio D, C, dan B yang kinerja di atas kinerja indeks HAB pasar atau portofolio A dipegang atau hold. Yang ketiga, kendali hampir sama, kinerja return portofolio C dan B, karena standar deviasi portofolio C lebih besar B, maka kinerja indeks HAB B lebih baik daripada C. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maria. Berikutnya adalah indeks tenor. Indeks tenor merupakan ukuran kerja portofolio yang dikembangkan oleh Jack Tenor dan juga disebut sebagai relative volatility ratio. RVOL adalah ukuran kerja yang disesuaikan risiko dengan menggunakan sebagai satuan SNL expose untuk membentuk faktor evaluasi. Asumsi yang digunakan oleh Tenor adalah bahwa portofolio sudah terinvestasi dengan baik, sehingga risiko yang dianggap relevan dari risiko otomatis berbeda. Sama halnya seperti indeks HAB. Pada indeks tenor, kinerja portofolio dengan cara
Berikut ini adalah pengertian indeks training setelah menurut Samsul, trainer dalam evaluasi dia yaitu menggunakan akaran data masa lalu sebagai eksternal dan menggunakan data sebagai tolak ukur risiko. Ini Santosa dan Aprilia, hasil ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan return bukan saja lebih tinggi dari return bebas risiko, tapi lebih tinggi dari risiko yang lain. Tahu bentuk dan menggunakan konsep ini trainer memulihkan fungsi bahwa investor nasional merupakan tipe yang dasar menghindari risiko dan lebih memilih portofolio yang memiliki slot garis yang portofolio yang lebih besar. Purwanto, indeks trainer adalah salah satu metode menentukan kerja portofolio yang menggunakan sistem kerja portofolio menggunakan perbandingan rata-rata antara selisih return portofolio dan return bebas risiko dan delta risiko sehari portofolio. Sebuah metode program trainer yaitu menunjukkan hasil antara pembayaran portofolio berbagai delta. Terus metode trainer merupakan alat ukur kerugian pembayaran per unit risiko kerugian pembayaran selisih antara pembayaran kalkulasi dengan tingkat pembayaran bebas risiko pada periode yang sama. Berikut ini adalah rumus yang digunakan dalam indeks trainer. Indeks trainer portofolio sama dengan rata-rata return portofolio dikurang rata-rata tingkat return bebas risiko bagi risiko pasar dari portofolio. Dari perhitungan tersebut diperoleh kinerja keempat portofolio menurut indeks ini sebagai berikut. Portofolio D dengan indeks trainer sebesar 22,5%. Portofolio C dengan indeks trainer sebesar 16,67%. Portofolio A dengan indeks trainer sebesar 6,67%. Portofolio B dengan indeks trainer sebesar 5,38%. Pasar sama dengan indeks trainer sebesar 5%. Berikut ini adalah interpretasi dari indeks trainer. Portofolio A dan B mempunyai indeks trainer yang lebih kecil dari indeks trainer pasar, maka akan terletak di bawah garis pasar sekuritas. Dalam hal ini, portofolio A dan B menunjukkan bahwa kemudian portofolio tersebut berada di bawah pasar. Sebaliknya, portofolio D dan G memiliki kerja sangat baik karena indeks trainer keduanya di atas indeks pasar. Trainer hal ini berdasarkan indeks trainer portofolio D paling bagus menjadi dibandingkan ke portofolio. Sedangkan portofolio B memiliki kerja terburuk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang indeks Jensen. Indeks Jensen dikembangkan oleh Michael Jensen pada tahun 1968, merupakan indeks yang menunjukkan perbedaan antara tingkat return aktual yang diperoleh portofolio dengan tingkat return yang diharapkan jika portofolio tersebut berada pada garis pasar modal. Jadi, ketiga model ini mendasarkan analisisnya pada return masa lalu untuk memprediksi return dan risiko di masa datang. Metode Sharpe menekankan pada risiko total atau deviasi standar. Trainer menganggap fluktuasi pasar sangat berperan dalam mempengaruhi return atau beta, sedangkan Jensen sendiri menekankan pada alpha. Selanjutnya, pengertian indeks Jensen menurut para ahli. Menurut Abdul Halim, metode indeks Jensen ini didasarkan pada konsep garis pasar sekuritas atau SML, yang merupakan garis yang menghubungkan portofolio pasar dengan kesempatan investasi yang bebas risiko. Dalam keadaan equilibrium, semua portofolio diharapkan berada pada SML. Menurut Musin et al., indeks Jensen menunjukkan adanya pembedaan antara actual return yang telah didapatkan terhadap expected return apabila portofolio dari garis pasar modal.
Menurut Fabozzi, metode Jensen menggunakan penetapan harga aktiva modal untuk menentukan manajer uang telah menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan indeks pasar. Menurut Eko Priyo dan Ubaidillah, bahwa pengukuran dengan metode Jensen menilai kinerja manajer investasi tersebut mampu memberikan kinerja di atas kinerja pasar sesuai dengan risiko yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu rumus yang digunakan dalam indeks Jensen ini adalah sebagai berikut. Indeks Jensen portofolio sama dengan rata-rata return portofolio atau tingkat pengembalian pasar dikurang rata-rata tingkat return bebas risiko ditambah beta portofolio P dalam kurung rata-rata tingkat return pasar dikurang rata-rata tingkat return bebas risiko. Kinerja keempat portofolio menurut indeks Jensen yaitu D sama dengan 14 dikurang 5 ditambah dalam kurung 10 dikurang 5 dikali 0,40 sama dengan 14 dikurang 7 hasilnya 7. C sama dengan 15 dikurang 5 ditambah dalam kurung 10 dikurang 5 dikali 0,60 sama dengan 15 dikurang 8 hasilnya 7. B sama dengan 12 dikurang 5 ditambah dalam kurung 10 dikurang 5 dikali 1,30 sama dengan 12 dikurang 11,5 sama dengan hasilnya yaitu 0,5. A sama dengan 7 dikurang 5 ditambah dalam kurung 10 dikurang 5 dikali 0,30 sama dengan 7 dikurang 0,5 hasilnya 0,5. Interpretasinya adalah indeks Jensen ini secara mudahnya dapat diinterpretasikan sebagai pengukuran berapa banyak portofolio mengalahkan pasar. Indeks yang bernilai positif berarti portofolio memberikan return lebih besar dari return harapannya atau berada di atas garis pasar sekuritas, sehingga merupakan hal yang bagus karena portofolio mempunyai return yang relatif tinggi untuk tingkat risiko sistematisnya. Jadi, dalam hal portofolio A, B, dan C, A, B, C, dan D memiliki kinerja yang sangat bagus karena return aktual lebih besar dengan return yang diharapkan dan mampu mengalahkan kinerja pasar. Daftar pustaka untuk referensi kelompok kami yaitu ada dari buku Manajemen Investasi dan Perilaku Keuangan, yang kedua dari Husnan S. 2009 dengan judul Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas. Yang ketiga ada Samsul M. 2006 dengan judul buku yaitu Pasar Modal dan Manajemen Portofolio. Yang keempat ada dari jurnal sdmblogspot.com yaitu dengan judul Teori Portofolio Definisi dan Evaluasi. Yang kelima ada dari repositori Unhas ac.id. Yang keenam ada repositori uinjakarta.ac.id. Yang ketujuh ada dari artikel evaluasi kinerja portofolio kajian prioritas pasar modal. Yang ke-8 yang ada dari core dan ac.uk. Yang ke-9 ada media.neliti.com yaitu dengan judul Analisis Kinerja Reksadana Pendapatan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.